Seorang bayi perempuan usia 3 hari datang dengan keluhan mulut mencucu sejak 3 hari yang lalu. Keluhan disertai mata mendelik ke atas dan seluruh badan dan tungkai kaku. Muka tampak menyeringai. Pada pemeriksaan fisik didapatkan nasi 177 kali per menit, napas 60 kali per menit, suhu 38,7 Celcius. Pernyataannya benar untuk kasus tersebut. A. Tidak dipengaruhi oleh riwayat persalinan dan imunisasi ibu. B. Bakteri penghasil racun neurotoksin dan menyerang sistem saraf tepi. C. Bakteri penghasil racun neurotoksin dan menyerang sistem saraf pusat. D. Riwayat keluarga dengan keluhan serupa. E. Riwayat menyusui. Ini kira-kira kasusnya apa ya, teman-teman? Kalau ada kasus kayak gini. Nah, ini ya, tadi kata kuncinya adalah bayi baru lahir nih, masih neonatus, usianya 3 hari. Terus ada keluhan mulut mencucu gitu ya, dan disertai mata mendelik ke atas, seluruh badan dan tungkai kaku, ada spasme, dan muka tampak menyeringai. Ini ada istilahnya ya, nanti kita bahas. Pemeriksaan fisik didapatkan nadi ya, ini teman-teman tolong. Nadinya takikardi itu 177 kali per menit, nafasnya 60 kali per menit, tapi untuk neonatus masih normal ya, 40-60. Suhunya demam nih, ada 38,7 derajat Celcius gitu. Nah, untuk pada kasus ini adalah kasus tetanus neonatorum. Tetanus itu sebenarnya banyak jenisnya ya, kalau misalnya kita bahas, ada tetanus lokal, ada tetanus umum atau generalized, ada tetanus sefalik gitu ya, dan ada tetanus yang khusus yaitu tetanus neonatorum. Sesuai dengan namanya, ini adalah tetanus yang dialami oleh bayi yang baru lahir. Biasanya karena proses apa sih ini tuh? Secara patofisiologi, tetanus neonatorum itu adalah karena bayi dengan perawatan tali pusat yang kurang baik. Biasanya pada faktor resikonya ya, kalau di soal itu adalah bayi-bayi yang lahir dari dukun beranak atau paraji gitu ya. Nah, kalau misalnya lahir dari paraji atau dukun beranak, ya bukan gimana-gimana gitu ya. Anggapan kita adalah alat-alat yang digunakan itu tidak steril gitu ya, sudah terkontaminasi. Salah satunya apa? Oleh bakteri yang namanya Clostridium tetani. Dan Clostridium tetani ini kan adalah penyebab dari tetanus itu sendiri ya. Nah, kalau misalnya tali pusatnya tadi ya digunting atau misalnya dirawat dengan alat yang terkontaminasi itu, dia masuk melalui tali pusat sebagai port di entry-nya gitu ya. Terus nanti kalau misalnya masuk ke dalam kondisi yang anaerob, kebetulan si Clostridium tetani ini bisa berkembang biak kalau misalnya keadaannya anaerob atau tidak ada oksigen. Nah, dan dia juga menghasilkan spora. Nah, spora tersebut berkembang biak dan memproduksi neurotoksin. Ini yang membedakan Clostridium tetani dengan bakteri lainnya. Toksinnya ini dia akan berikatan di SSP, di sistem saraf pusat. Nah, ini ya kuncinya sistem saraf pusat. Tadi kan ada di opsi tuh. Dia tuh neurotoksinnya berikatan di mana. Nah, kalau misalnya Clostridium tetani ini di sistem saraf pusat. Nah, terus dia menghambat pelepasan neurotransmitter yang sifatnya inhibitorik gitu ya. Neurotransmitter inhibitorik itu biasanya yang mencegah terjadinya aliran atau impuls saraf yang berlebihan pada neuromuscular junction gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada pelepasan neurotransmitter inhibitorik yang terhambat, nanti terjadi spasme atau kontraksi otot yang tidak terkendali gitu ya. Nah, terus manifestasi klinisnya pada pasien ini kita temukan apa? Tadi ya, kontraksi otot yang tidak terkendali. Ada trismus gitu ya, atau rahangnya tidak bisa terbuka dengan lebar atau dengan jelas gitu ya, dan bibir mencucu seperti mulut ikan. Pada pasien ini ditemukan. Nah, kalau misalnya otot-otot trungkal atau otot pada badan yang kena, itu biasanya ditemukan opistotonus. Opistotonus ini kita bisa periksanya gimana sih teman-teman? Kita masukin aja tangan kita gitu ya ke dalam lengkungan tulang punggung belakang gitu ya. Kalau misalnya tangan kita bisa tuh nyusurin sampai ujung gitu ya, berarti itu ada opistotonus, ada kelengkungan karena spasme otot bagian trungkal atau badan. Nah, terus ini juga yang penting, bayi tetap sadar. Ini untuk membedakan apa sih teman-teman? Gini, ada juga yang keluhannya itu demam, kejang, tapi penurunan kesadaran. Itu untuk diagnosis bandingnya. Kira-kira apa tuh diagnosis banding yang kayak gitu tuh? Ada demam, ada kejang, ada penurunan kesadaran. Nah, benar Abdan, 100 buat Abdan. Encephalitis itu untuk diagnosis bandingnya. Lihat pada pasien ini, ada demam nggak? Ada kejang nggak? Ada, tapi yang ngebedain apa? Bayinya tetap sadar. Kesadaran bayi kita nilainya dari mana? Biasanya dari aktif atau enggak. Tapi ini nggak bisa dinilai aktifnya, karena dia ada kontraksi otot yang
berlebihan itu, ada spasme. Jadi nggak bisa nilai dari situ. Kita nilai dari mana? Bayinya menangis gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita nemu ya kasus apapun lah gitu ya, neonatus gitu ya. Kalau misalnya bayinya masih menangis kesakitan, itu berarti bayinya masih sadar. Kalau aku pribadi juga mendingan nemu kasus bayi yang bayinya nangis rewel gitu ya, dibandingin bayi yang lemes, diam gitu. Berarti itu udah ada penurunan kesadaran. Gitu ya. Itu kata kuncinya yang teman-teman harus pegang juga untuk membedain tetanus sama encefalitis. Atau ada juga nih gerakan tangan seperti meninju atau mengepal karena spasme otot-otot tangan gitu ya. Jadi pada pasien ini udah bisa kita tegakin ya, diagnosisnya adalah tetanus neonatorum. Tapi faktor risikonya masih belum jelas nih pada pasien ini. Oke, nah terus ini untuk tata laksananya gitu ya. Kita akan bahas secara singkat aja untuk tata laksana tetanus ini. Untuk tata laksana tetanus ini sebenarnya harus komprehensif ya teman-teman. Tadi lihat gak patofisiologinya gitu ya, banyak banget. Yang pertama kalau tata laksana itu ada manajemen atau tata laksana awal gitu ya, artinya kondisi gawat daruratnya apa aja gitu ya. Terus yang kedua simptomatik gitu. Terus ada juga kausal gitu ya, atau sesuai etiologi gitu ya. Terus tata laksana penunjang lainnya ataupun nanti yang di UKM PPD itu kadang ditanyain adalah tata laksana definitif. Nah, kita bahas satu-satu nih dari sekian tata laksana mana yang awal, mana yang simptomatik, mana yang etiologi gitu ya. Untuk tetanus kalau penata laksanaan awal biasanya kan pasien tuh datang dengan keluhan apa tadi, spasme atau enggak lagi kejang. Berarti tata laksanaan awalnya apa? Prinsip ABCD aja gitu ya. Kalau misalnya lagi spasme seperti itu ya boleh dikasih oksigen. Terus kita tata laksana dulu kejangnya. Kita kasih sedasi atau muscle relaksan gitu ya. Bisa pakai diazepam gitu ya. Dosisnya 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram per jam gitu ya, bisa dititratasi gitu ya. Pasang IV line gitu ya kalau misalnya pasiennya pertama kali datang. Terus udah gitu kejangnya udah teratasi nih. Misalnya muscle-nya atau otot-ototnya udah relax gitu. Nah, terus baru kita masuk ke simptomatik gitu. Ingat tadi kalau misalnya pasiennya lagi kejang gitu ya, kadang ada keluhan apa lagi sih gitu ya. Kita kasih ini ya terapi cairan gitu tuh yang kayak gitu kan simptomatik ya. Dan lain-lain. Dan terus tata laksana etiologi. Ingat tadi etiologinya adalah Clostridium tetani. Itu adalah bakteri. Nah, jadi tentunya etiologinya itu kita kasih antibiotik. Dengan apa kalau misalnya Clostridium tetani? Dengan penicillin ya. Penicillin G dosisnya 10.000 unit per kilogram per hari dan diberikannya 10 sampai 14 hari. Nah, terus tata laksananya juga harus mengingat tadi Clostridium tetani itu menghasilkan apa? Menghasilkan toksin gitu ya. Nah, karena menghasilkan toksin kita bisa kasih antitoksinnya yaitu ATS ya, sekitar 5.000 international unit. Dan dengan adanya toksin tersebut gitu ya, kalau misalnya udah ada toksin yang masuk, kita kan nggak mau tuh toksin yang udah masuk ke peredaran darah masuk ke BBB atau blood-brain barrier gitu ya. Kita juga kasih imunisasi yang pasif dalam bentuk TIG atau tetanus imun globulin gitu ya. Nah, keduanya baik ATS maupun TIG itu kan sifatnya imunisasi yang pasif gitu ya. Nah, kita juga jangan lupa nanti memberikan imunisasi yang aktif. Tapi untuk vaksin tetanus yang aktif, misalnya apa sih TT, DPT gitu, DT, itu diberikannya nanti 4 sampai 6 minggu setelah pemberian TIG. Nah, untuk tetanus juga kalau misalnya secara umum nanti teman-teman bisa cari ya, terutama untuk tetanus pada kasus yang dewasa, itu pemberian ATS, pemberian vaksin tetanus, itu adalah berdasarkan lukanya dan berdasarkan histori atau riwayat dari imunisasi sebelumnya. Nanti dibagi itu kriterianya. Apakah ini tuh luka yang clean atau minor wound gitu ya, atau ini adalah luka yang lebar gitu, atau biasanya prone infeksi tetanus. Nah, itu nanti tata laksananya beda. Mungkin itu akan dibahas di kelas sinaps gitu ya, makanya teman-teman nanti boleh deh ikutan kelas sinaps biar bisa dibahas lebih lanjut gitu ya. Oke, terus jangan lupa tata laksana juga ada yang biasanya ditanyain di UKM PPD adalah tata laksana preventif gitu. Kadang tuh nyebelinnya memang gitu. Kita udah bahas, udah baca panjang-panjang soalnya gitu ya. Ternyata yang dibahas atau yang ditanyain malah prevensinya gitu. Kayak soal ini nih, pernyataan yang benar untuk kasus tersebut. Yang pernyataan yang A tidak dipengaruhi oleh riwayat persalinan dari imunisasi ibu itu salah ya. Kenapa? Karena kalau misalnya imunisasi ibu kan sebenarnya kalau ibu hamil itu
Imunisasi apa sih yang untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum? Mungkin ada yang tahu? Imunisasi tetanus toksoid ya. Diberikannya berapa kali tuh? Tete, bener tuh Joani, sorry. Berapa kali tuh imunisasi tete harusnya? Itu kan sebagai terapi preventifnya ya. Harusnya ya untuk imunisasi tetanus toksoid itu bagusnya sebelum hamil atau sebelum nikah. Jadi pranikah 1 kali, terus saat hamil sekali. Cuman memang jarang ya orang yang sebelum nikah atau hamil itu sudah dilakukan imunisasi gitu ya. Nah, jadi kapan mulai dikasih imunisasi? Secepatnya aja gitu ya. Kalau misalnya udah ketahuan hamil gitu ya, mulai. Nah, terus nanti dosis selanjutnya biasanya berjarak 4 minggu dari dosis yang pertama gitu. Oke, jadi yang pernyataan A itu salah ya, karena sebenarnya dipengaruhi oleh riwayat imunisasi ibu. Pada pasien dengan imunisasi yang lengkap gitu ya, biasanya nanti tetanus neonatorum itu juga kejadiannya akan menurun gitu. Oke, yang B itu salah kenapa? Karena tadi neurotoksinnya itu bukan menyerang sistem saraf tepi, tapi menyerang sistem saraf pusat gitu ya. Nah, terus yang D, riwayat keluarga dengan keluhan serupa. Ini bukan penyakit yang diturunkan ya, ini adalah penyakit yang didapat, karena ini merupakan suatu penyakit infeksi. Tadi ya ingat port DNR-nya dari mana? Dari tali pusat, kalau misalnya perawatannya nggak benar. Terus riwayat menyusui ini juga salah ya,